will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, my lips shall praise you now. Nothing's gonna stop us now. Shalom, SCB Masai, apa kabar? Wah, saya yakin kita semua sehat, luar biasa. Yes, amin. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kita disatukan oleh kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kecukupan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk kami pada malam hari ini, dan kami siap untuk datang kepada Engkau untuk menyembah, meninggikan nama Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari kita sama-sama dalam doa sebelum kita menaikkan pujian penyembahan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama dalam doa. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan semua hanya adalah kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan kami sehingga saat ini kami kuat, hingga kami sehat dan bertenaga, dan kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat merasakan bahwa kasih-Mu nyata setiap hari, setiap apapun yang kami lalui dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakini itu bahwa Tuhan Engkaulah yang mencukupkan, dan Engkau Tuhan yang menjadi Raja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, karena Tuhan memberikan kami masa untuk menyembah-Mu dan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap yang bersama-sama dalam ibadah ini, dalam online ini, walaupun dimanapun mereka kami berada pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan persatukan kami melalui alat yang kami gunakan untuk menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kuduskan setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan, ada itu laptop, TV, atau komputer, atau handphone, semuanya Tuhan kami kuduskan itu di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami dapat bersama-sama. Kami
yakin bahwa melalui itu kami dapat bersama dan bersatu dalam Engkau Tuhan untuk meninggikan nama Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami pada malam hari ini, dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita yakin kita siap untuk meninggikan Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian kita pada malam hari ini, yaitu tiba saatnya. Mari kita berkumpul bersatu untuk meninggikan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tiba saatnya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, haleluya, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tuhan, kemuliaan untuk Engkau Tuhan yang Raja, yang kami naik, kami tinggikan malam hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami ingin menyembah seterusnya dengan lagu ini Tuhan. Haleluya. Serukan nama Tuhan. Mari kita serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan walaupun di mana kita berada. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sekali kita akan naikkan pujian ini. Tuhanku maha besar. Haleluya. Katakan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan
kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya Tuhan, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau saja harapan kami dalam kehidupan kami, bahwa tiada harapan selain Engkau Tuhan. Walaupun apapun keadaan kami sekarang ini Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu melebihi segalanya. Kasih-Mu yang menguatkan kami, kasih-Mu yang memampukan kami, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami percaya dan yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, kami ingin menaikkan pujian ini. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, oh harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang,
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, karena kami sangat bersyukur karena mempunyai Allah dan Tuhan yang baik seperti Engkau Tuhan. Sentiasa ada apapun keadaan kami Tuhan, baik itu senang, baik itu susah, baik itu apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kami memanggil Engkau, Engkau ada dan memberi jalan keluar untuk setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan kami panggil. Engkau Tuhan harapan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu dalam pujian penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan dan waktu untuk kita bersama-sama di dalam ibadah online pada malam hari ini. Dengan itu pada malam hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, yang kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Tuhan telah memberkati kita lewat pekerjaan, lewat aktivitas yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita bersyukur karena kesempatan waktu kita berjumpa lagi. Ya, shalom untuk jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik. Ya, walaupun kita tidak dapat bersama-sama, walaupun kita tidak dapat berjumpa, dan dengan doa kita semua pasti dalam keadaan yang baik-baik. Nah, untuk meneruskan ibadah kita, bahkan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk meneruskan firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena kebaikan-Mu, pertolongan dan pimpinan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur malam hari ini, dan kami menyerahkan masa dan waktu di mana kami mau mendengar firman-Mu, di mana kami mau mendengar suara Tuhan berbicara di dalam hati kami pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik di mana-mana pun kami berada. Tuhan berkati kami, supaya kami dapat dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan bagi kami di dalam kehidupan ini ya Bapa. Dengan supaya kami terus diberkati Tuhan dan terus diberi kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar bersama-sama mengikuti online pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka, dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberkati kami, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Oke, untuk firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, mari kita melihat di dalam Mazmur. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke 137 sampai 144. Ya, di dalam Mazmur 119 kita baca daripada ayat yang 137 sampai 144, ya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Ya, di dalam ayat yang ke-137, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah kuperintahkan peringatan-peringatanmu pada keadilan, dan dalam kesetiaan belaka nyatakanlah cintaku. Menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini anak kecil dan hina, tetapi tita-titamu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Ayat yang terakhir, peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, firman Tuhan ini sangat baik untuk kita pada malam hari ini. Dan saya mengambil satu ayat emas, ya, sebagai renungan kita ataupun sebagai kekuatan yang baru untuk kita menjalani kehidupan ini, ya, yang saya ambil di dalam ayat yang 140, ya, sebagai ayat emas kita, sebagai ayat firman Tuhan yang kita bahas dan yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu di dalam ayat yang ke-140. Ya, di mana firman Tuhan ini berkata demikian, janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Janji-Mu amat teruji, ya, dan hamba-Mu mencintainya. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana kita melihat bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita melihat bahwa di mana kita tidak meragukan, ya, tidak meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, kadang-kadang kita seringkali meragukan, ya, janji Tuhan. Apakah benar janji Tuhan begini atau tidak? Ya, itu yang kita seringkali ragukan di dalam kehidupan kita. Ya, benarkah doa saya ini? Ya, apakah Tuhan menjawab doa saya ini? Ya, itu banyak persoalan-persoalan yang ada di dalam hati kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kita melihat, dan saya mengambil satu tema untuk kita belajar pada malam hari ini, yaitu jangan ragukan janji Tuhan. Ya, jangan ragukan janji Tuhan. Di mana di dalam ayat yang ke-140, janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, di mana firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, di mana kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, sebagai manusia ataupun sebagai orang-orang yang percaya, ya, adalah di mana mudah bagi kita untuk berjanji. Di mana kita ini sebagai orang-orang yang percaya, ya, mudah saja kita berjanji, ya, kita mudah saja berjanji, ya. Namun untuk mendapati janji itu, ya, janji itu tidaklah mudah, kan? Kalau kita berjanji dengan seseorang seperti itu, tapi sukar untuk kita menepati janjinya. Nah, kalau kita melihat daripada ayat ini, bukan mudah untuk kita menepati janji, ya. Bahkan seringkali kita gagal di dalam hal yang seperti ini, ya. Seperti saya juga, saya seringkali menghadapi hal yang seperti ini, ya. Kalau orang berkata demikian, ya, saya tidak akan janji karena saya takut, karena saya tidak, apakah saya ikut mengikuti janji itu atau tidak, seperti itu. Ya, seringkali kita mengingati bahwa kita seringkali gagal, ya, untuk menepati janji. Nah, dan banyak orang juga kecewa, ya. Kalau kita melihat banyak juga orang kecewa, ya. Dan
saya punya teman, ya, teman saya ini adalah teman baik saya juga. Dia berjanji, ya, hendak menikahi seorang teman, seorang gadis yang dia cintai. Nah, ternyata janji itu pun tidak ditepati. Ia malah berpaling ke lain hati dengan meninggalkan gadis itu. Nah, ini satu janji. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan yang kita telah baca, ya, yang telah kita baca bersama, di mana kita senantiasa mengikuti bagaimana janji, ya, di mana kita sebagai orang yang percaya itu jangan kita meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, janji manusia itu adalah janji, tapi kita hanya berjanji, tapi menepati janji itu sukar untuk bagi kita seorang orang yang percaya. Ya, bagaimana bagaimana dengan Tuhan kalau dia berjanji? Ya, kita melihat bagaimana cara Tuhan. Ya, bagaimana dengan Tuhan kalau dia berjanji. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, kita boleh melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9e, di mana kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya, maka itu janganlah kita ragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan petak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kita boleh melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang dimana kita melihat bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, janganlah kita meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus melihat bagaimana janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita belajar daripada janji Tuhan supaya kita dapat menepati janji kepada orang-orang yang di sekelilingi kita. Karena itu jemaat Tuhan, jangan ragukan janji Tuhan. Ketika kita berada dalam pergumulan, ya, yang berat, jangan pernah putus asa. Ya, ini yang seringkali kita putus asa apabila kita menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan, ya, kita bertentangan dengan banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Ya, kita melupakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu janganlah kita meragukan janji Tuhan. Ya, ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat ataupun pergumulan yang sangat-sangat berat, ya, maka kita melihat bahwa janganlah kita putus asa ataupun janganlah kita putus pengharapan. Karena itu kita terus memandang Tuhan. Ya, pandanglah Yesus dan peganglah janji firman-Nya, dan janganlah kita melihat kepada berapa besarnya persoalan kita, dan kita melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya seringkali kita menghadapi hal-hal, ya, seringkali kita menghadapi pergumulan yang berat. Ya, maka itu janganlah kita putus pengharapan. Ya, maka itu kita terus memandang Tuhan. Ya, terus memandang Yesus, Tuhan Yesus, ya, di dalam kehidupan kita. Peganglah janji-janjinya, janji firman Tuhan yang ada pada kita. Ya, kita melihat, tetapi kita lihat dengan mata iman kita, ya, betapa besar kuasa kemampuan Tuhan kita, karena kuasanya sungguh tak terbatas untuk menolong
umatnya, bahkan menolong kita sebagai anak-anaknya. Ya, maka kita melihat daripada firman Tuhan ini sangat baik. Ya, janganlah kita meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau pergumulan dosa kita belum juga beroleh jawaban, ya mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita tidak dapat jawaban apa-apapun daripada Tuhan. Kita tidak dapat apa-apapun jawabannya daripada Tuhan. Sebaliknya, tetap nantikanlah Tuhan dan praktekkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana Tuhan mau kita ya mempraktekkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Salah satu cara yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, carilah ayat-ayat dalam Alkitab yang berkenaan dengan masalah kita yang kita alami. Carilah. Ya, salah satu cara bagaimana kita ya berpegang kepada firman Tuhan. Salah satunya, carilah ayat-ayat firman Tuhan. Carikanlah ayat-ayat dalam Alkitab yang berkenaan dengan masalah yang kita alami, lalu berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan lalu kita berdoa dengan janji Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi, ya pada hari-hari ini kita sedang bergumul dengan masalah ekonomi yang ada karena banyak orang kehilangan pekerja, banyak orang diberhentikan kerja karena melihat kepada masalah COVID yang ada pada sekarang ini. Kita melihat bahwa saat kita sedang bergumul dengan masalah ekonomi yang ada pada hari-hari ini, ya mungkin ekonomi di dalam keluarga kita, mungkin ekonomi secara meluaskan, ya kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya dimana kita sebagai orang yang percaya, ya sebagai jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, ya marilah kita berpegang kepada ayat ini. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Apabila jemaat Tuhan mengalami masalah ekonomi di dalam keluarga kita, mari kita berpegang kepada firman Tuhan ini. Ya, berdoa bagi janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, apabila kita melihat ekonomi kita, ya janganlah kita takut. Ya, karena di dalam firman Tuhan ini, di mana janji Tuhan kepada kita pada hari ini, apabila kita bergumul dengan masalah ekonomi kita, masalah ekonomi di dalam keluarga kita, ya mari kita melihat, berdoa, berpegang kepada ayat firman Tuhan ini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan bagi kita apabila kita mengalami masalah ekonomi pada hari-hari ini. Dan praktekkanlah itu dengan penuh iman. Ya, kita harus juga mempraktekkan itu dengan penuh iman. Ya, ketika kita sedang dipenuhi oleh rasa takut, katakan pada hatimu, sekali aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Karena firman Tuhan ini sangat baik bagi kita. Ya, saya percaya di luar sana banyak orang yang merasa takut pada hari-hari ini karena keadaan COVID-19 pada hari-hari ini. Banyak. Ya, maka itu sebab kita sebagai orang yang percaya, kita berpegang kepada janji Tuhan supaya kita tidak merasa takut di dalam kehidupan kita. Karena
janji Tuhan di dalam firman-Nya, di mana sekalipun aku berjalan di lembah kekelemahan, aku tidak akan takut sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita melihat janji Tuhan, karena di dalam apapun situasi kita pada hari ini, jangan kita merasa takut, karena janji Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelemahan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita pada hari ini sangat baik untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, terus semangat, jangan rasa takut di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergumul dalam sakit penyakit, peganglah janji Tuhan, ya, firman Tuhan ini, ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita berpegang kepada firman Tuhan, janji Tuhan, itulah yang kita doakan, ya. Apabila jemaat Tuhan merasa sakit, baik anak kita, baik keluarga, mak, bapak, mak kita, ya, keluarga kita di dalam kesakitan seperti ini, mari kita berpegang kepada firman Tuhan, berpegang janji kepada Tuhan, janji Tuhan yang sangat baik bagi kita, ya. Jangan kita meragukan janji Tuhan, kita doakan dengan iman kita, ya. Ketika kita bergumul dalam sakit penyakit, peganglah firman Tuhan ini, di mana kita terus berpegang kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu oleh bilurnya kamu telah sembuh. Kita melihat janji Tuhan ini sangat baik bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, apabila kita di dalam keadaan sakit, ya, kita terus berdoa bagi orang itu, karena janjinya sudah nyata di dalam Alkitab. Karena kita sudah menggalikan firman Tuhan, di mana kita telah belajarkan firman Tuhan yang kita telah belajar, maka kita terus mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena ini janji-janji Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena kita melihat kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat, ya, dimana kita melihat bahwa firman Tuhan itu sangat dahsyat bagi kita, ya, kekuatan janjinya sangat teruji. Kalau kita melihat, oleh sebab itu peganglah teguh dengan janji firman Tuhan, sediakanlah waktu untuk kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, karena Tuhan ada di balik setiap kata dari firman-Nya. Ini sangat baik, karena kuasa firman itu dahsyat, ya, dan kuat. Janji firman-Nya sangat teruji bagi kita. Oleh sebab itu peganglah teguh dengan janji firman Tuhan. Sediakanlah waktu kita untuk belajar dan merenungkan firman-Nya, karena kita melihat bahwa Tuhan ada di sebalik setiap kata dari firman-Nya. Ya, apabila kita menghadapi masalah, ya, yang pertama kita melihat tadi adalah masalah ekonomi. Ya, kita melihat kita terus berpegang setiap janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, di mana kita melihat bahwa Tuhan ada di sebalik setiap kata dari firman-Nya. Dan yang kedua kita lihat tadi, di mana kita apabila kita merasa takut, ya, katakanlah di dalam hatimu, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelemahan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Ini janji Tuhan. Tuhan ada di sebalik, ya, Tuhan ada di balik setiap kata dari firman-Nya. Dan yang ketiga kita lihat di sini adalah bergumul dengan sakit penyakit, di mana kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-28b,
ada Tuhan ada di balik setiap kata firman-Nya. Kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita melihat janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Di mana kita melihat bahwa daripada firman Tuhan ini, janganlah kita meragui janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah dan lihatlah dan renungkanlah, baca dan renungkanlah firman Tuhan setiap hari, dan praktek itu di dalam kehidupan kita. Seperti mana ayat firman Tuhan yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Jika jemaat Tuhan di dalam masalah ekonomi pada hari-hari ini, mari kita klaimkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Ya, jika jemaat Tuhan merasa takut pada hari-hari ini, ya, mulailah kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-4. Apabila kita bergumul dengan segala penyakit yang kita alami pada hari-hari ini, mari kita berpegang kepada firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24b. Klaimkan, doakan, praktekkanlah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, karena itu adalah janji-janji Tuhan. Karena Tuhan ada di balik setiap kata dari firman-Nya. Tuhan berkata, sebab aku siap untuk melakukan firman-Ku, di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tuhan berkata, sebab aku siap untuk melakukan firman-Ku. Ada amin, jemaat Tuhan yang saya kasihi? Karena ini adalah janji-janji Tuhan yang sangat baik bagi kita. Maka itu jemaat Tuhan, janganlah kita meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan itu firman Tuhan yang sangat baik, yang singkat ini, saya percaya kita sama-sama diberkati melalui firman Tuhan ini, untuk menguatkan kita untuk melangkah di hari-hari yang akan mendatang ini di dalam kehidupan kita. Saya percaya banyak orang di luar sana bergumul dengan ekonomi yang ada, bergumul dengan masalah ataupun rasa takut di dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin merasa takut akan COVID, ya, yang pada hari-hari, ya, mungkin kita bergumul dengan segala sakit penyakit rasa takut di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat, pandang kepada firman Tuhan, janji Tuhan, di mana Tuhan berkata, sebab aku setia. Di mana Tuhan berkata, ya, di dalam Yeremia, Tuhan berkata, sebab aku siap setia untuk melakukan firman-Ku. Tuhan melakukan firman-Nya, janjinya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu. Dimanapun mereka berada, saya percaya, saya doakan supaya Tuhan terus memberkati mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka di minggu ke depan ini. Kami doakan Tuhan, Engkau melindungi, menyertai dan memberkati setiap pekerjaan mereka. Berkati setiap keluarga-keluarga kami walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama. Dan amin, kami doakan Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam duka cita kami doakan supaya ada roh penghiburan bagi mereka juga, ya Bapa. Berkati setiap keluarga-keluarga dan keluarga kami yang ada di Singapura, yang bekerja di Singapura. Tuhan berkati setiap mereka juga, ya Bapa. Berkati setiap pelajar-pelajar kami yang ada di mana-mana pun berada, baik yang ada di kampung, baik yang ada di kampus, dimanapun berada, kami doakan Tuhan berkati mereka. Berkati seluruh keluarga kami yang jauh daripada kami. Tuhan berkati, lindungi mereka dalam setiap tugas mereka juga. Tuhan berkati mereka. Berkati setiap anak-anak kami yang bersekolah juga, Tuhan. Walaupun mereka mengikuti online, kami doakan yang pergi kelas juga, Tuhan, kami doakan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka juga, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami terus doakan bagi firman Tuhan ini, supaya jemaat Tuhan mempraktekkan dan merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, supaya kami tidak meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan ini.
Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur dan berterima kasih atas semuanya. Amin. Ya. Terima kasih jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ya, jumpa lagi di minggu depan ini, ya, supaya kita sama-sama juga menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua.